Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita masuk ke part 2 ya. Jadi kita akan mengupas mengenai tokoh Kiai Masjid Jami Kauman Kota Lama. Kali ini saya masih tetap bersama dengan Bapak Yuza yang akan membantu saya untuk menjelaskan tentang tokoh Kiai Masjid ini begitu. Dan beliau sudah tidak ada teman-teman ya, maksudnya untuk kiainya, dan makamnya ada di sebelah. Nah, itu dia. Jadi posisinya itu ada di dekat masjid. Kalau di samping saya tadi ada, sebelah kanan saya ada masjid, sebelah kiri saya ada lapangan. Nah, bisa teman-teman lihat ada lapangan. Ini kita sudah berada di makam Kiai Hasan Mustafa, teman-teman. Dan Zainal Mustafa. Ini kita menuju ke makam yang Kiai Hasan Mustafa dan Kiai Zainal Mustafa. Beliau adalah tokoh Kiai Masjid Jami Kauman Kota Lama di era Mataram sekitar tahun 1750-an. Beliau ini adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin atau Sunan Gunung Jati yang mondok di Tegasari. Beliau juga santri dari Kiai Ageng Muhammad Sari. Setelah menuntut ilmu cukup sama Kiai Ageng Muhammad Sari, diperintahkan untuk dakwah ke daerah Kadipaten Kota Lama. Mari kita masuk ke dalam. Makamnya yang sebelah barat adalah Kiai Hasan Mustafa. Makam Kiai Hasan Mustafa sekitar tahun 1750-an. Beliau ini adalah tokoh Kiai Masjid Agung Jami Kauman Kota Lama. Dan sebelahnya ini adalah putranya, yaitu Kiai Zainal Mustafa. Beliau ini adalah Kiai di era Kadipaten Porogo terakhir Kota Lama sebelum dipindah ke Kota Baru. Beliau ini adalah seorang pejabat juga. Kalau dulu dia Mbah Naib, atau sekarang mungkin Kepala Kemenak ya. Kepala Kemenak. Nah, kalau sekarang Kepala Kemenak, dulu namanya Mbah Naib. Oh gitu. Jadi pejabat di era Bupati Surodinda II, Kota Lama sebelum dipindah ke Kota Baru, Kota Tengah. Tiga. Untuk cerita Kiai Hasan Mustafa ini sangat panjang sekali ceritanya. Beliau ini sempat menjadi Kiai Masjid sini dan sempat menjadi menantu dari Adipati Surabroto. Jadi tokoh Bupati Porogo. Beliau ini termasuk juga menantu dari Adipati Surabroto. Di era masanya beliau ini dulu terjadi peristiwa penyerangan dari Pangeran Sambernyowo yang menyerang Porogo di era Bupati Surodinat I. Beliau juga ikut mengawal proses Pakubono II yang ke Porogo untuk menyelamatkan diri dari terjadi peristiwa geger pecinan. Beliau juga sempat ikut mengawal Pakubono II. Nah, setelah ada peristiwa Pangeran Sambernyowo menaklukkan Porogo, waktu itu ada Bupati Surodinat I yang waktu itu beliau adalah meninggal di daerah Demung, daerah Sukosari. Porogo sempat terjadi vakum, kekosongan dalam pemimpinan, dan sempat terjadi Kadipaten Lama sempat hancur. Beliau tokoh yang menyarankan bahwa Kadipaten yang lama, yang di daerah makam Sanastono sana itu dipindah ke selatan masjid. Ya, sekarang masih ada lapangan ini. Jadi Kadipaten ini di era Mbah Hasan dipindah ke sini di selatan masjid, dan otomatis masjidnya juga ada renovasi, ada pelebaran. Karena ini adalah masjid Kadipaten, otomatis masjid yang lama itu dibongkar di era Mbah Hasan Mustafa. Mungkin ada prasasti juga
mimbar khutbahnya menunjukkan tahun 1773 dengan istilahnya apa, dengan konsep arsitek yang model Bantenan dengan kayu-kayu yang itu tadi. Jadi masjid itu awalnya itu sebelah makam Mbah Hasan ini, setelah dibongkar agak mundur ke timur dan diperbesar sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih awet, termasuk beduknya, mimbarnya, masjidnya itu di era Kiai Hasan Mustafa ini. Yang selanjutnya adalah tokoh Kiai Zainal Mustafa. Beliau adalah putranya Kiai Hasan Mustafa. Beliau ini adalah pejabat di era pemerintahan Kadipaten Ponorogo terakhir Kota Lama, di era Surodera II. Kalau bilangnya dulu adalah namanya Mbah Naib. Kalau sekarang Kementerian Agama. Beliau ini dulu termasuk Laskar Diponegoro juga. Wow. Karena di depan masjid dulu ada tanaman sawo kecik. Itu menunjukkan bahwa kode dari Laskar Pangeran Diponegoro. Karena melihat perkembangan Kota Lamanya begitu pesat tentang siar agamanya, maka Belanda ingin mencabut akar sejarah dari Kadipaten Kota Lama ini ke Kota Baru. Salah satunya adalah pemindahan beliau adalah saksi perpindahan dari proses Kadipaten Lama ke Kota Baru. Termasuk beliau juga meresmikan Masjid Agung Ponorogo yang di alun itu. Nah, otomatis Mbah Zainal Mustafa ini mempunyai wasiat yang sangat penting bahwa sama Belanda sebenarnya beliau itu mau dinaikkan jabatan, mau dipindah ke Kota Tengah, tapi beliau nggak mau. Beliau hanya matur bahwa saya tak ngopeni masjid iki sampai anak putuku, karena daerah ini sempat ditinggalkan sama para penduduk. Karena Belanda memfasilitasi perpindahan dari Kota Lama Kota Baru, mungkin ya ada dikasih tanah dan sebagainya. Bahasannya adalah termasuk benteng Kota Lama terakhir. Kalau beliau dulu mau dipindah, mungkin Kota Lama sudah nggak ada cerita lagi. Mungkin sudah sama Belanda sudah bumi hanguskan Kota Lama ini. Dan akhirnya Kota Lama ini alhamdulillah masih ada yang bertahan, masih ada yang meneruskan sejarah, dan masih ada yang mensiarkan Islam di daerah Kota Lama ini. Nah, inilah tokohnya, namanya Mbah Zainal Mustafa, sekitar tahun 1830-an. Seperti proses perpindahan dari Kota Lama ke Kota Baru atau Kota Tengah. Termasuk beduk tadi juga di era di era Mbah Zainal Mustafa tadi, beduk yang nggak bunyi dipindah ke Masjid Alun tadi. Dan Mbah Zainal ini adalah hidupnya di era Kiai Hasan Besari, karena beliau juga mondok murid dari santri Tegasari juga. Jadi ayahnya juga murid dari Tegasari, putranya juga murid dari Tegasari juga. Ini masuk Kiai Masjid Jami' Kampung Lama di tahun 1800-an. Oke. Sini juga ada tokoh lagi namanya Mbah Geseng, kalau orang bilang. Mbah Geseng. Mbah Geseng ini dulu adalah pelarian Belanda. Di era Mbah Zainal Mustafa, beliau ini sempat dikejar Belanda sama Kiai Zainal Mustafa, sempat disembunyikan di daerah Kota Lama ini. Dan beliau ini kalau ada dari menurut cerita dari Makassar, berasal dari Makassar, yang lari dikejar Belanda sama Mbah Zainal, disembunyikan dan ikut berjuang di sini. Mungkin ini juga Laskar Diponegoro juga ini. Luar biasa. Ada tombak ini kan menunjukkan bahwa ini pejuang juga ini. Wow. Kalau sebelahnya makam Kiai Hasan Mustafa ini adalah istrinya beliau. Beliau adalah putra dari Adipati Surabaya atau Bupatinya Ponorogo di era Mbah Hasan tahun 750-an. Jadi Mbah Hasan itu adalah menantunya Adipati Surabaya. Dan ini adalah makamnya, namanya Eyang Suratiningrat. Eyang Suratiningrat. Itu adalah putra dari Adipati Surabaya, Bupati Ponorogo yang di era Kota Lama.
Begitulah teman-teman ceritanya. Semoga video ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.